Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai, welcome back to my social media. Aku Via, aku baru lulus dari MA Education University of Leeds dan aku lagi sama Jasmine, aku sekarang lagi studi S2 S3 di Universitas Negeri Malang. Asik. Ambil jurusan apa Jasmine? Ambil jurusan biologi tapi prodinya pendidikan. Hari ini kita akan ngebahas apa Min? Gimana sih bedanya antara pembelajaran dan lain-lain di S2-nya dalam negeri dan luar negeri? Iya, karena aku kan belum S3 ya, jadi belum bisa nge-compare nih kalau S3 di luar dan di Indo. Kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada biaya, terus sistem pembelajaran, tesis, dan juga beasiswa. Yang pertama kita bahas tentang biaya dulu. Gimana Min kalau biaya untuk kuliah dalam negeri ya, berarti S2 di Indonesia? Kalau aku lihat sih rata-rata kisarannya itu antara 8 ya sampai belasan juta, dan ini tergantung sama per semester, tergantung sama prodi apa. Tapi kebetulan kalau aku sendiri waktu S2 itu kalau nggak salah 8 juta. Kalau di luar negeri, ini aku ngomongin di UK ya, karena aku kuliahnya di University of Leeds, itu di United Kingdom, di England. Itu kita bayarnya per tahun. Oh, per tahun. Ya, tapi setahu aku kalau kita bayar biaya sendiri, itu bisa kayak dibagi beberapa kuartal gitu. Jadi nggak langsung kayak sekali langsung banyak gitu. Di prodiku sendiri itu sekitar 29.000 pounds. Yang kalau di convert Kalau di convert tinggal dikali 22.000. Jadi lumayan. Makanya kemarin aku pakai beasiswa. Itu berarti kalau dikaliin misalnya let's say 10 juta ya per semester, berarti 2 tahun program kan ya? Iya, 2 tahun Itu bisa ya 40 jutaan ya. Karena kalau di UK itu setahun ya teman-teman. Makanya mungkin itu bisa kayak ya bikin lebih sedikit meskipun mahal. Itu kan mahal, tetap mahal sih. Oke. Yang selanjutnya kita bakalan bahas tentang sistem pembelajarannya. Kebetulan kalau di aku itu ya seperti kalian tahu S1 juga udah mulai banyak presentasi, di S2 aku juga lumayan banyak sih presentasinya, dan keterlibatan dosennya itu masih cukup banyak untuk pembelajaran hari-hari, tapi ini juga mungkin tergantung sama dosennya siapa. Dan di akhir tuh ada tugas akhir. Sebenarnya kalau di dalam negeri ini bisa juga lulus 1,5 tahun gitu apabila sudah memenuhi SKS-nya. Tapi rata-rata sih kita nggak yang gitu baca banget, masihan ada beberapa tugas-tugas analisis jurnal. Oh, bentuknya analisis jurnal ya. Oh, oke. Kalau di UK sendiri, di kampus aku kemarin kita tuh biasanya kita sistem belajarnya tuh dibagi beberapa session gitu, Min. Jadi kita nggak semuanya ada lecture ya. Maksudnya kayak dosen ngejelasin. Ada kita tuh dibagi namanya seminar, workshop, sama tutorial. Jadi kalau lecture itu 1 jam biasanya, terus kita akan dikasih materi sama dosennya, kayak ya jatuhnya kayak kita webinar terus ada Q&A kayak gitu. Jadi kita ngejelasin terus ada Q&A-nya. Yang kedua itu seminar. Jadi setelah lecture kita biasanya akan ada seminar, di mana seminar itu kita diminta untuk banyak diskusi. Di situ itu kadang dosennya langsung yang jadi fasilitatornya, atau bisa juga pakai asisten dosen, dimana kita banyak bahas tentang satu topik. Jadi sebelum kelas tuh kita dikasih bahan bacaan, ketika seminarnya kita disuruh bahas tentang topik yang kita bahas itu. Makanya emang harus baca reading list yang dikasih, karena kalau enggak bakal ngangong banget. Yang ketiga ada workshop, yang itu kayak lebih praktek, kita kayak bikin sesuatu atau ada project apa, atau emang mengerjakan satu hal gitu yang terkait dengan diskusi atau topik yang sedang kita bahas hari itu. Terus ada tutorial juga, itu lebih kayak ngasih tahu kalau misalnya tugas tuh ngerjainnya harus apa aja. Kalau Itu kayak kamu gitu sih. ada ini nggak ya, ada praktik di lapangan nggak ya? Soalnya aku beberapa kali ambil di data di sekolah kayak gitu. Oh, dari sekolah. Kalau aku bentuknya kemarin kita tuh ada juga namanya field work. Jadi ada beberapa program studi, ini balik lagi ke program studinya. Mata kuliah aku ambil itu emang ada field work. Jadi aku waktu itu field work di Pitlands, itu lahan gambut yang ada di yang ada di UK. Itu lucu banget sih karena aku dari Riau, dan Riau tuh terkenal banget lahan gambutnya, tapi aku belum pernah kayak explore lahan gambut yang ada di Riau, tapi aku explore yang ada di UK. Itu lucu sih. Kamu ngambil data ke sekolah itu masuk ke dalam mata kuliah atau gimana? Iya, kalau aku ngambil data di sekolah, kebetulan kan aku anak pendidikan tadi ya, itu karena ada tugas mata kuliah, karena luaran kita itu biasanya ada paper base gitu, jadi kita harus publikasi. Tapi sebenarnya ini nggak wajib, tergantung sama dosennya lagi minta luarannya apa gitu, bisa berbentuk project atau
yang lain. Oh, it's interesting ya. Mungkin ini salah satu hal yang menjadi pembeda banget. Karena kalau di dalam negeri itu kita benar-benar outputnya diminta bikin jurnal atau bikin paper. Kalau di luar tuh enggak. Kita biasanya essay, assignmentnya tuh bisa beda-beda. Bisa ujian aja atau bisa juga project. Tapi jarang banget kita diminta untuk bikin paper yang harus publikasi gitu. Itu jarang banget. Bahkan tesis aku aja itu nggak harus atau nggak wajib dipublikasi. Nah, yang menarik Vi, kalau di dalam negeri itu sebelum kita ujian yang akhir yang tesis, kita tuh harus udah punya satu sinta. Nah, minimalnya biasanya sinta 3 gitu. Oke. Susah nggak mencapai Sinta 3? Sebenarnya kalau sinta 3 ya medium lah ya. Medium Sinta ya. 2 mungkin lebih susah lagi daripada Sinta 3, tapi bisa kok dari tugas atau ya rajin-rajin aja. Sebelum sidang harus punya publikasi dulu. Harus punya LOA-nya. Dan itu wajib ya. Wajib. Kalau enggak Wajib. gitu nggak Wow. bisa sidang. Wow, amazing. Kayak aku gak kebayangin kalau misalnya aku dalam negeri takut banget. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tesis ya. Karena kita tuh sempat bahas tentang tesis, tentang sidang. Kalau di Indonesia sendiri gimana Min bentuk tesisnya dan sampai lulusnya? Jadi ya mirip sih sama S1. Kita pertama ada seminar proposal, terus habis itu kita biasanya akan ada sidang komisi untuk diskusi antar pembimbing, terus juga kalau misalnya emang diadain bakalan ada seminar hasil, dan yang terakhir baru sidang akhir. Terus pengerjaannya ya punya 2 pembimbing, jadi harus datang gitu ya, terus ngambil data. Sebenarnya nggak yang jauh beda dari S1. Wow, interesting nih. Kalau di aku di UK di jurusanku kemarin, aku cuma punya satu pembimbing. Jadi satu pembimbing ini yang ngebimbing aku dari awal sampai selesai. Tapi ketika kita bimbingan itu sebenarnya kita udah punya topik nih. Tapi mungkin kadang ada yang udah mateng topiknya, ada yang belum. Jadi kita bisa kayak ya tanya aja, jadi brainstorm sama supervisor, aku pengen tuh, aku tertarik di bidang ini atau tentang ini. Jadi itu bisa kayak judulnya atau apa tuh kita bisa diskusikan sama dosen pembimbing. Menariknya lagi, dosen pembimbing di sana kita nggak bisa kayak sewaktu-waktu chat gitu, Bu saya mau ketemu, mau bimbingan gitu. Karena di sana itu kita dikasih batas. Jadi ada limitnya. Kita cuma boleh ketemu 5 sampai 6 jam selama masa pengerjaan itu, yang itu sekitar 6 sampai 7 bulan. Tapi itu balik lagi ke dosennya. Jadi kalau dosennya baik, kadang bisa lebih dari 6 jam. Tapi kalau dosennya kayaknya nggak terlalu penting deh atau nggak butuh banget nih, itu bisa by email aja atau by Zoom aja. Nanti dosennya banyak ngasih review gitu. Tapi dosen di sana tuh aku jujur seneng banget karena mereka sangat responsif dan sangat apresiatif. Jadi setiap kita ngirim draft diapresiasi dulu. Terus reviewnya tuh juga cukup komprehensif dan sangat membantu, bahkan memberikan ide-ide yang menurut aku tuh gak kepikiran sebelumnya. Oh iya. Dan di aku tuh gak ada sempro, gak ada sidang akhir. Oh iya. Iya, jadi aku ya udah kalau udah selesai, jadi kita tuh Dikumpulin aja. iya dikumpulin aja, di submit aja Ada gitu. presentasi nggak? Itu mungkin beda jurusan, beda lagi sih. Tapi aku kemarin nggak ada. Tapi beberapa temanku tuh ada. Submission aja ya? Iya, submission aja. Tesis di UK itu balik lagi ke jurusannya. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib, ada yang bentuknya boleh project. Nah, tapi kalau aku kemarin mau wajib. Jadi wajib disertasi. Kalau di S2 di UK itu nyebutnya disertasi bukan tesis. Gitu. Jadi dan tidak wajib publikasi jurnal. Kalau kamu wajib ya? Wajib banget sih kalau untuk publikasi artikel ya. Kalau S2 tuh di sini udah kayak dilatih untuk calon dosen gitu. Biasanya yang ngambil S2 adalah orang-orang yang arah karirnya kepengen di akademik gitu. I see. Jujur kalau di aku kemarin, teman-teman aku tuh banyak yang balik jadi guru justru. Karena aku ambil education, itu mereka ada yang jadi praktisi, ada yang jadi guru, tapi nggak yang kayak harus lanjut sebagai pengajar di higher education sih. Lanjut, kita ke poin yang keempat. Poin yang terakhir yaitu tentang beasiswa. Kamu pakai beasiswa ya, Min? Beasiswanya Iya, apa? beasiswa namanya PMDSU, Percepatan Magister Dokter untuk Sarjana Unggul. Sebenarnya kalau di dalam negeri ini ada beberapa pilihan CV kayak beasiswa LPDP ataupun beasiswa unggulan. Cuman ini bedanya itu kamu kapan boleh daftarnya. Ada yang mensyaratkan kamu harus punya LOA dulu. Kalau beasiswaku itu harus bersamaan antara kita cari LOA-nya sama pendaftaran beasiswa. Kalau beasiswa aku sendiri itu nge-cover semuanya, teman-teman, mulai dari biaya hidup, ada uang sakunya, uang buku, UKT, terus aku ada biaya penelitian. Itu yang menarik sih. Besarannya 60 juta sejak tahun kedua. Ini yang
bikin beda gitu sama beasiswa yang lain. Ini per tahun 60 juta per tahun atau selama masa studi? Kan masa studi aku tuh 4 tahun teman-teman. Yang tahun pertama aku belum dapat. Yang tahun kedua, 3, 4 ini ada skema kita harus ngajuin proposal dulu, pendanaannya gimana, kita mau penelitian tentang apa, nanti bakalan di ACC. Setiap tahun mulai tahun kedua 60, tahun ketiga 60, Oh, per tahun, bukan Iya. selama masa studi ya, tapi per tahun. Bener. Amazing. Tapi uang segitu itu kecil Kecil. karena biaya publikasi kita kan kita diwajibin untuk publikasi kan. Nah itu udah mahal banget, apalagi topik-topik yang kesehatan, biologi, pokoknya yang praktek-praktek itu 60 juta tuh kayak buat Mengkis-mengkis ya. mengkis sih. Oh, I see. Wah, interesting karena ini PMDSU tuh percepatan S2 S3 teman-teman. Kalau keterima ya keterima S2 dan sampai S3. Jadi lulus-lulus sudah ini kandidat doktor loh, guys. Kalau aku ambilnya beasiswa LPDP, mungkin teman-teman udah kenal beasiswa LPDP. Kalau belum main aja ke Instagramnya beasiswa LPDP. Di sana kita bisa dapat banyak juga yang di cover selain biaya kuliah, ada biaya hidup, uang saku, terus transportasi, uang buku, uang penelitian juga ada. Dan besarannya berapa biaya yang kita dapat itu beda-beda tergantung kota. Jadi bukan tergantung negara ya, tergantung kita kotanya tinggal di mana. Bahkan di Indonesia pun Jakarta dengan Pekanbaru itu beda, atau dengan Surabaya, Jogja itu beda. UK juga gitu, antara London dengan Leeds dengan Manchester itu beda-beda lagi. Jadi it depends banget sih. Tergantung OMR lah, OMR kotanya ya, kayak layaknya hidup dengan biaya berapa. Kalau aku yang menarik lagi mungkin tadi ya di publikasinya, karena nggak semua beasiswa itu ada tuntutan. Kamu ada tuntutan nggak? Nggak ada, tapi LPDP itu sebenarnya encourage kita untuk publikasi. Jadi kita nge-publish disertasi atau tesis yang udah kita bikin. Nah, yang menarik lagi kalau beasiswa aku itu ada tawaran dan kompetitif ya pastinya untuk kita bisa studi di luar negeri selama 6 bulan maksimal, namanya program PKPI. Tapi ini karena kompetitif nggak semuanya bisa berangkat. Jadi ada seleksinya lagi di mana kamu nanti bisa berangkat mungkin mau ke UK, pokoknya di luar Asia Tenggara sih yang disaranin untuk kamu nanti dilatih untuk penulisan publikasi ilmiah. Jadi bukan yang masuk kelas, tapi kita cuma dilatih dengan mitra promotor hostnya di sana untuk nulisnya tuh yang bagus gimana sampai publikasi. Itu PMDSU ini emang research based banget ya. Kayak apa-apa tuh riset gitu. Menarik. Terus kalau pengabdiannya gimana? Biasanya kalau LPDP ditanya ini. Iya benar. Jadi kontribusi pasca lulus ya. Kontribusi pasca lulus tuh sebenarnya kita terserah sih. Maksudnya kita mau bekerja sebagai apa, di bidang apa. Kita harus wajib kembali ke Indonesia. 2N. Kalau dulu itu 2N plus 1, sekarang 2N aja. Jadi 2 kali masa studi. Karena masa studi aku 1 tahun, jadi 2 kali 1. Aku harus berada di Indonesia selama 2 tahun. Kerja sebagai apa, di instansi mana, itu dibebaskan ke kita. Yang penting kita ada di Indonesia. Setelah itu, ini yang mungkin belum banyak orang tahu, setelah masa pengabdian itu selesai atau masa selesai tugas itu udah selesai, kita tuh boleh bekerja di luar negeri. Teman-teman mau kerja di luar negeri pun setelah lulus studi tuh nggak apa-apa. Yang penting memang ada laporan ke LPDP dan itu memberikan kontribusi tidak langsung ke Indonesia. Jadi sekarang Indonesia udah sangat terbuka dan sangat fleksibel. Kalau dari aku nggak harus juga kok jadi dosen, dibebasin juga. Kita mau kerja di mana aja, mau di luar, di dalam negeri. Yang penting sih selama studinya itu ada tuntutan 2 publikasi Scopus. Gitu. Scopus, Iya. amazing ya. 2 ya berarti 2 minimal. mereka mengharapnya ekspektasi adalah S2 itu sekali, S3 Benar. sekali. Betul. Ya, gitu. Oke Den, thank you so much Jasmine for sharing. Kita banyak banget tahu tentang PMDSU Jangan dan lupa gimana follow bedanya. Instagram kita. Benar, jangan lupa follow Instagram Jasmine. Jasmine ini konten kreator dan dan udah banyak banget membantu orang-orang untuk di mentorship ya, di mentoring. Namanya apa? Namanya Meroket Asa. Iya, boleh main ke Instagramnya teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Aduh, aku ngomong apa sih?